إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dunia ini sebentar, berapa usia? Berapa usia kita? Berapa usia Anda? 20, 30, 40, 50, 60? Barangkali tidak ada yang 70 di sini, 60. Siapa yang menjamin kita bisa hidup sampai 65, 63, 70? Lalu hari kita hanya habis untuk bekerja, lalu kita mati, kemudian apa yang akan kita perbuat di akhirat? Silakan bekerja, tapi niatkan itu saya bekerja untuk menafkahi diri saya, keluarga saya agar bisa beribadah kepada Allah, menjalankan agama dan bisa membantu perjuangan agama Allah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Dunia ini saudara-saudariku sebenarnya lebih rendah, lebih hina dari apa yang kita bayangkan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu yang menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini hadis yang sangat menakjubkan. Man asbaha minkum aminan fi sirri. Barang siapa, kemarin sudah saya sampaikan, barang siapa yang di antara kalian di pagi harinya dia merasa tenang, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat jasad. Apa lagi yang diinginkan oleh orang itu? Sehat. Banyak harta, kalau tidak sehat bagaimana? Jalan-jalan saya bersama teman-teman kawanku yang memang harta banyak, diajaknya, ayo makan, usah makan. Gilirannya, Pak, silakan. Saya tidak boleh makan ini. Kasihan. Orang enak makan kepala kambing itu, dia cuma melihat aja. Tidak boleh. Ada yang hipertensi, ada yang darah, gula, sedikit gula, dan segala macamnya. Nah, untuk apa? Yang paling dibutuhkan oleh manusia itu ada rasa aman, kemudian sehat dia, ada cukup untuk bekal dia makan, minum, dan kebutuhan dia hajat. Kan itu yang paling dicari oleh manusia. Kelebihan-kelebihan yang lainnya itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, berbeda dari setiap orang kepada yang lainnya. Selama itu kelebihan itu dia gunakan untuk ketakwaan, insya Allah bermanfaat bagi dia. Man asbaha minkum aminan fi sirri. Barang siapa yang dia menetap harinya, menjalani harinya itu aman di tempat tinggalnya, sehat, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumih, ada pada dia itu yang cukup untuk kebutuhan harian dia satu hari itu, faka'annama haizat lahu dunya bihazafiriha, seolah-olah sudah diberikan oleh Allah kepada dia dunia seisinya. Karena orang itu baru dikatakan kaya kalau dia merasa cukup. Tapi kalau walaupun dia punya banyak harta, kurang juga rasa, masih juga mengejar-ngejar juga, miskin namanya, belum cukup lagi. Dan orang yang cita-cita tekad kehidupan dia hanya dunia saja, itu dijadikan oleh Allah itu kemiskinan itu di depan matanya. Takut betul dia. Kurang saja. Dia masih punya di kantongnya itu mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Masih khawatir juga lagi. Takut juga, nanti ini sudah mulai bulan tua nih, aduh payah nih, begini, begitu. Padahal duit ada, tapi cemas, takut. Jadi kemiskinan itu seolah di depan mata dia. Itu Allah jadikan kalau hanya dunia saja di sini. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari di antara kalian. Orang ini bangun dia di subuh hari, kemudian dia sholat subuh, sholat berjamaah, sholat fajar, kemudian dia lihat hari ini. Apa maksudnya dia lihat hari ini? Karena sebenarnya yang kita miliki itu adalah hari yang kita hadapi sekarang. Besok belum tentu kita bisa hidup lagi. Dia tatap hari itu, inilah yang punya saya sesungguhnya. Saya akan perjuangkan hari ini. Kalau besok itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak pernah tahu. Dan engkau tidak memiliki saudara-saudariku kecuali saat waktu yang sekarang engkau hadapi.
Kalau engkau sibuk memikirkan besok saja dunia Anda, tidak memikirkan besok di akhirat, maka akan celaka. Bahkan orang yang bertakwa sesungguhnya itu, dia tidak akan sibuk dengan pikiran sejam lagi apa yang akan terjadi, apa yang akan saya lakukan. Yang dipikirkannya, nanti saya sholat di mana, nanti saya sholat bagaimana, nanti saya begini dan sebegitu. Karena dunia itu dia tetap jalani, dia hidup di dunia, tidak perlu dia bingung dan khawatir. Sholat dia berjamaah subuh itu pagi, ditatapnya harinya, kemudian didapatkan ternyata saya punya bekal, makan ada, siang nanti ada, ini juga ada, aman, sehat badannya, sudah dia bersyukur kepada Allah. Lalu dia jalani hidupnya dengan tenteram, tenang dan bahagia. Dari Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salat al-fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Fala tughfiru dhimmatallahi azza wa jalla wa la yatlubannakum syai'in min dhimmatih. Jangankan sia-siakan perlindungan dan jaminan Allah azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian mencari sesuatu selain daripada lindungan Allah azza wa jalla tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shalla salatal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat fajar maka dia berada dalam lindungan Allah, penjagaan Allah. Fala tughfiru dhimmatallahi azza wa jalla, maka jangan sia-siakan. Maksudnya barang siapa yang di pagi hari dia aman, maka dimulailah hidup itu dengan sholat subuh. Maka orang ini seolah mendapatkan dunia seisinya. Kenapa? Karena dia berada dalam lindungan Allah azza wa jalla. Dia dapatkan badannya sehat, lalu dia gunakan untuk ketaatan. Kemudian dia lihat kebutuhan rumahnya ada, lalu dia bekerja dan dia niatkan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.